萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Suasana tegang rusak setelah teriakan liar. Perjuangan di mata cukup banyak orang digantikan oleh keserakahan yang padat saat ini. Kolam darah Gunung Surga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Namun jika mereka tidak memiliki rubah putih psikis untuk memimpin, mustahil bagi mereka untuk keluar dari labirin. Oleh karena itu, meskipun mereka jelas tahu bahwa Xiao Yan kuat, mereka hanya bisa keluarkan semua dan mempertaruhkannya karena daya tarik kolam darah Gunung Surga. Keserakahan di mata semua orang baru saja muncul ketika dalam suara teredam tiba-tiba muncul. Segera semua orang tercengang melihat sosok manusia yang pertama kali diterbangkan kembali seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Akhirnya sosok itu dengan kasar menabrak pohon besar. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan pohon besar itu membentuk sepasang retakan seukuran kepalan tangan. Pohon yang menjulang tinggi itu juga mulai bergoyang. Sosok manusia yang mendarat di tanah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya langsung berubah pucat. Tatapannya berisi sedikit keterkejutan dan keganasan saat dia melihat tempat Xiao Yan berada. Tidak ada yang berhasil melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam peristiwa sepersekian detik. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa seorang yang tidak beruntung yang telah menjadi orang pertama yang memecahkan suasana tegang, mengalami serangan sengit saat dia melangkah maju. Dari kelihatannya orang yang menyerang itu jelas pria muda yang acuh tak acuh. Saya tidak akan menahannya lain kali. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut berhenti. Tatapannya menatap pintu pohon saat mulutnya perlahan-lahan mengeluarkan beberapa kata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Tenggorokan cukup banyak orang berguling saat mendengar kata-kata ini. Keserakahan yang baru saja melambung dari hati mereka juga sedikit memucat karena shock. Mereka saling memandang dan tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Jika dia diizinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum seseorang dapat memperoleh peluang seperti itu lagi. Jika kami berhasil mengisi daya, kami mungkin masih memiliki peluang. Selama kita bisa memasuki kolam darah Gunung Surga, semuanya akan sepadan. Klan dan sekte yang semua orang masuk pasti akan melakukan banyak upaya untuk merapikan kita. Perawatan kami akan jauh lebih baik dari sekarang. Hal hebat apa yang dapat dicapai seseorang dengan sangat takut? Teriakan marah yang dipenuhi dengan hasutan sekali lagi terdengar sementara keserakahan di dalam hati semua orang melemah dengan tenang. Mata Xiao Yan telah berubah luar biasa gelap dan dingin pada saat ini. Dia perlahan memutar kepalanya dan melihat orang yang berbicara. Itu masih mengejutkan orang itu dari sebelumnya. Jantung orang itu segera kedinginan ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke atas. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, mengambil beberapa langkah mundur dan menyapu pandangannya. Dia hanya mengeluarkan senyuman dingin dan gelap ketika dia melihat keserakahan itu sekali lagi melonjak di mata semua orang. Namun sebelum senyum dingin yang muncul di wajahnya benar-benar bisa terbentuk, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia melihat sosok dengan cepat muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Wajah jahat Xiao Yan juga dengan cepat diperbesar di matanya. Mata orang yang telah berbicara menyempit ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Menjadi Do Huang, reaksinya cukup cepat. Kakinya menginjak tanah dan pilar batu tiba-tiba muncul dari tanah. Pilar batu ada di depan kakinya dan dengan dorongan dia menembak ke belakang. Jantung orang yang berbicara menghela nafas lega saat dia merasakan suara angin di samping telinganya.
dia dengan tegas berteriak, "Apa yang semua orang tunggu?" Meskipun orang ini adalah bintang 9 Do Haung, dia jelas tidak cocok untuk kita semua bersama-sama. Suaranya tiba-tiba berhenti dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya menyipit saat dia perlahan merendahkan kepalanya, hanya untuk melihat tangannya dipenuhi dengan api hijau giok, dengan kejam menembus bagian belakang jantungnya seperti pisau tajam. Suhu nyala yang tinggi mencegah tangan menyentuh bahkan setetes darah. Ekspresi Xiao Yan dingin setelah membunuh orang ini dengan satu serangan. Dia bisa merasakan bahwa keserakahan di mata orang-orang itu telah benar-benar diaduk. Api di tangan Xiao Yan melonjak keluar dan langsung membakar mayat orang ini menjadi abu. Tubuhnya bergerak dan sudah tiba di samping Nalan Yanran di saat berikutnya. Setelah meraihnya, dia dibebankan ke pintu pohon dengan cara seperti kilat. Ledakan. Puluhan meter di jaraknya tidak jauh. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia menutupinya dalam sekejap mata. Tepat ketika tubuhnya akan bergerak, tanah di sekitar pintu pohon langsung mulai bergetar. Lebih dari selusin pilar kayu tajam yang besar diaglomerasi dari Douki, terlepas dari tanah dan secara kebetulan menutup pintu pohon. Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat pilar-pilar kayu yang menghalangi pintu pohon. Dia melambaikan lengan bajunya dan nyala hijau giok keluar dengan cara yang seperti kilat. Itu dengan mudah menghancurkan semuanya. Sementara dia dengan cepat berlari, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul. Xiao Yan baru saja menghancurkan pilar kayu ketika tanah bergetar. Sejumlah lonjakan batu yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan eksplosif dari bawah kaki Xiao Yan. "Hati-hati!" Nalan Yanran buru-buru mengingatkannya saat melihat duri-duri itu. Suaranya baru saja terdengar ketika dia merasakan sesuatu mengencang di sekitar pinggangnya yang lembut. Setelah itu tubuhnya terbang, bergegas melewati daerah lonjakan batu dalam sekejap mata dan mendarat di luar pintu pohon. Suara angin kencang menusuk telinga tiba-tiba muncul ketika tubuhnya mendarat. Banyak pilar energi yang berisi angin kuat menghantam dengan kejam ke arah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia memegang penggaris berat itu erat-erat di tangannya dan mulai mengayunkannya. Lapisan demi lapisan gambar penguasa segera muncul dan membentuk pertahanan bayangan penguasa di depannya yang angin bahkan tidak bisa lewat. Banyak serangan Douki mendarat di pertahanan bayangan penguasa, memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas. Bayangan penguasa juga sangat berkurang dan baru saja akan menghilang ketika bayangan lebih banyak penguasa muncul. Mereka dikemas dengan cara yang sangat padat yang terbentuk tanpa henti. Pertahanan bayangan gelap hitam itu seperti penghalang melingkar hitam, meliputi Xiao Yan dan Nalan Yanran. Serangan yang sengit hanya bisa menyebabkan penghalang pertahanan untuk beriak sedikit. Tampilan 6 penguasa mengalir tubuh bersama dengan kekuatan Xiao Yan saat ini adalah sesuatu yang sulit dihancurkan oleh orang-orang ini. Terlebih lagi teknik pertahanan penguasa ini adalah pertahanan yang terus-menerus dan tidak takut pada angka-angka superior pihak lain. Hati semua orang tanpa sadar menjadi dingin ketika serangan Douki terakhir diblokir oleh bayangan penguasa hitam. Meskipun orang ini adalah bintang 9 Do Huang, ada hampir 20 Do Huang di pihak mereka, namun mereka tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain meskipun menyerang bersama-sama. 9 bintang Do Huang mungkin kuat, tapi kemungkinan cukup sulit untuk mencapai tahap seperti itu, bukan? Bayangan berwarna hitam perlahan menghilang. Segera sosok pria muda yang menyebabkan hati semua orang merasakan dingin sekali lagi muncul. Sepasang mata gelap hitam tanpa emosi perlahan terangkat. Siapapun yang melirik dengan mata ini akan merasakan perasaan dingin yang ditatap oleh ular berbisa. "Masuklah dulu." Xiao Yan kembali ke Nalan Yanran saat dia berkata dengan lembut. Nalan Yanran terkejut ketika dia mendengar ini. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, "Saya akan menunggu Anda di pintu masuk labirin. Jangan berjalan-jalan secara acak setelah Anda masuk. Hati-hati."
Xiao Yan memberi judul kepalanya. Melihat ini, Nalan Yanran memegang rubah putih, dengan hati-hati mundur ke tempat pintu pohon berada. Setelah itu dia memasukinya di depan mata berapi semua orang. Penguasa berat di tangan Xiao Yan perlahan-lahan terangkat ketika ia melihat Nalan Yanran masuk. Sebuah douki hijau giok yang kuat melonjak keluar dan segera dituangkan ke penguasa berat. Setelah menuangkan douki warna hitam gelap dari penguasa Suan berat dengan cepat berubah menjadi warna hijau giok. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka merasakan douki yang kuat yang dipancarkan dari penguasa berat di tangan Xiao Yan. Beberapa dari orang-orang yang berhati-hati itu mulai diam-diam mengundurkan diri. Hanya sekarang mereka mengerti bahwa pemuda ini di depan mereka sebenarnya adalah orang yang kuat yang tidak kalah dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Wang Chen. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan ketika dia merasakan bahwa beberapa orang ingin mundur. Segera dia memfokuskan matanya dan penguasa berat di tangannya tiba-tiba diretas ke depan. Api memisahkan tsunami. Seruan lembut terdengar di dalam hatinya dan cahaya di wilayah ini tiba-tiba melonjak. Cahaya penguasa batu giok berwarna hijau dengan ukuran lebih dari 100 kaki, mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Seperti naga yang telah terlepas dari permukaan air. Ini liar ditembak, menyebabkan seluruh tanah menjadi berantakan pada saat ini. Banyak garis retak juga mulai menyebar seperti gempa bumi. Kecepatan cahaya hijau penguasa sangat cepat. Dalam sekejap mata itu mendekati semua orang. Semua orang hanya bisa manuver douki dalam tubuh mereka dalam keterkejutan saat mereka dengan cepat membentuk pertahanan douki di depannya. Bang bang bang, ledakan energi yang rendah dan dalam terdengar berulang kali di tanah kosong ini. Jeritan sengsara terdengar secara acak saat sejumlah besar orang mendarat di tanah. Tubuh mereka menggosok tanah, membentuk banyak bekas luka lama saat mereka melakukannya. Pohon-pohon besar yang rusak di sepanjang jalan mengubah area dalam radius 50 meter menjadi berantakan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dengan menampilkan tsunami pemecah api dengan semua kekuatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak akan berani dengan mudah menerimanya dengan paksa. Kekuatan orang-orang ini tidak melebihi dari bintang 5 Do Huang. Nasib mereka secara alami akan sengsara. Cahaya penguasa perlahan-lahan terpencar dan tanah bergetar perlahan-lahan terhenti. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik banyak sosok manusia yang telah mendarat 100 meter. Erangan yang menyakitkan dan ketakutan bisa terdengar samar-samar. Orang-orang ini kemungkinan akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati kali ini. Xiao Yan menggelengkan tangannya dan penguasa berat itu ditempatkan ke dalam cincin penyimapanannya. Dia baru saja akan berbalik dan memasuki pintu pohon ketika orang tua aneh tertawa tiba-tiba muncul di sampingnya. Hehehe, bocah kecil, Anda benar-benar sangat ganas telah menghancurkan semua orang ini. Namun apakah Anda berencana untuk pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan? Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dia memalingkan kepalanya hanya untuk melihat seorang pria tua berjubah kelabu dengan penampilan agak rendah berdiri di cabang pohon di sampingnya. Pria itu menatapnya dengan senyum. Do Zong. Mata Xiao Yan segera menyempit setelah mereka menyapu pria tua berjubah abu-abu itu. Orang ini muncul dengan cara yang sangat aneh. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiao Yan, dia tidak bisa merasakannya. Terlebih lagi, bukankah itu masalahnya bahwa orang yang terlalu kuat tidak bisa masuk ke dalam kisaran mata surga ini? Mengapa orang ini bisa? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.